Imam yang ngarang hikam itu punya resep supaya kamu seneng terus. Liyakil lama tafrahu bihi, mesti yakil lama tahzanu bihi. Usahakan sedikit sekali apa yang bikin kamu seneng, maka akan sedikit sekali yang bikin kamu susah. Jadi misalnya kulo nih, jadi kiai misalnya cari wong kulo kiai wong alim, jelas nak ngalimnya ngalim, nak kiai rapati ya, nak ngalimnya jelas. Tapi nak kiai rapati, nah kan kiai tapi orang ngalim. Nah kulo nak darani wong alim malah muni ya jelas ya. Nak kiai rapati, kok kalau rapati nurut, tapi aturan masyarakat rapati nopo. Nah sampean kiai tapi orang nopo ngalir. Ya beda. Enggak, ini memang bedanya jauh. Ya mungkin lebih kiai sampean. Cara derdek dongo meyakinkan sampean. Tapi cara arti ini dongo dia paham dulu. Lha boten iki nyata, sampe rasa tersinggung napa barang-barang napa? Nyata. Nah, kalau sering ditakoki iya masalah. Resepnya apa jenis? Kok jenengan ratau susah. Padahal kita ratau wiridan atau muhayyiz. Resepnya ilmu begini kata hikam. Ulama yang kayak hikam tuh pernah ngarang kitab tuh saking syukurnya entah saking angkuhnya terserah ngomentari. Kamu harus yakin bahwa di sisa hidup Anda itu tidak akan maksiat lagi. Sehingga kalau kamu ditakdir maksiat, anggap saja akhiru maksiatin kudirat alika. Anggap itu yang terakhir. Siapa yang menganggap mukhal bahwa dia tidak akan dosa sampai mati, berarti menganggap Tuhan itu lemah. Karena cara berpikir kita kan bayangkan hidup itu 40 tahun lagi. Misalnya saya sekarang umur 40, bayang umur kadang 4 tahun meneh. Sampean misalnya umur selawe, bayang selawe tahun meneh. Sehingga nganggap dalam durasi ini selawe tahun kok orang maksiat kan mukhal. Apalagi sampai sudah tahu maksiat itu bakatem, paham? Ya maksiat ya kelas-kelasan, nak bikin pacaran. Nak wong sing mau mah yo nakal, nak sing setengah soleh ya berbau proposal ya sesuai kontaknya dhewe-dhewe. Itu kan urusan masing-masing. Ya itu kan urusan masing. Moe wakisabu ala buah, ngono ora ono sing roh moe wakisabu. Nah. Ngrombongan wali songo, mbok kangen wali songo, mbok golek selisih wawahu napa? Alam. Sing roh pangeran piyam. Mbok kangen wali, mbok golek selisih margin. Niku pokoke wawahu napa? Itu kan urusan jenengan mbek pangeran tuh, bukan urusan kula. Tapi tetap saya sebagai ulama mengingatkan, niat itu ditoto. Begini, ulama dulu tuh ngitung hidup itu hanya 2 menit, 2 detik. Sehingga dia ya gampang saja. Kayak imam, kayak kanjeng Nabi itu, ya Rasulullah kenapa tidak menyediakan makan untuk besok? Loh, saya itu tidak yakin kalau hidup saya sampai besok. Ya sudah begitu cara, ya sudah tenang saja. Kalau sampean kan bayangkan hidup 4 tahun lagi, 5 tahun lagi, sehingga arah mangan di wedi tenan. Padahal bolak-balik zaman cilik arah mangan, tetap wedi. Jadi cara berpikir Nabi itu begitu. Begitu juga cara pikir sahabat, cara pikir ulama-ulama yang waras itu begitu. Loh, saya itu pernah melarat di Jogja zaman pertama merantau itu. Kalau santai saya bilang, Gus kok tidak punya beras, tapi apa yakin nak sesuk urip Pak? Kowe butuh mangan sesuk, anak sesuk ijek napa? Cara berpikir ulama itu begitu. Sehingga melihat maksiat juga gitu. Alhamdulillah aku ijek urip 1 detik, 2 detik, 2 menit. Sehingga hidup. Dan itu sudah cukup untuk lafadzkan la ilaha illallah. Makanya kata yang ngarang hikam, betapa murahnya Allah. Surga itu hanya bisa dibeli dengan 2 menit. Karena surga itu senilai la ilaha illallah. Miftahul jannah la ilaha illallah. Itu cukup 1 menit. Berarti surga itu regane mau 1 menit. Dan karena dia nganggap hidup itu 1 menit ke depan la ilaha illallah, ya sudah. Dia ngitungnya hidup itu per menit. Kalau sampean kan enggak, per 10 tahun, per 20 tahun. Sehingga kriminal betul, cara pandang sampean itu kriminal betul. Sehingga bayang kudu di duit, kudu di bojo, nak kiai kudu di pengaruh. Nah kalau saya enggak. Saya meskipun tidak sehebat itu, tapi mewarisi keilmuan mereka. Jadi misalnya saya jadi ulama itu bayang loh, di santri musitok Islam pokoknya ke Ahmadiyah ya gitu saja. Ya pokoknya ya sudah gitu. Orang bayang loh santri yang pimpinan takwa khusyuk salam tempel, demen gelo, demen apa? Udah tanyakan santri-santri saya itu mungkin belum pernah nyuri saya bikin kopi. Bisa dihitung tuh. Karena saya itu sederhana saja. Misalnya saya pergi dari Jogja ini yang nyata salah. Bayang no bojo wis maca, gawe no kopi, buka no lawang malah kecewa. Seperti umumnya orang kan gitu. Semerantau ada bayang no bojo ku nyambut, digawe no kopi, digodhog no banyu hangat teman, bareng teko bojone wangep kukur-kukur. Karena paritnya dia ideal, maka mudah kecewa kalau itu tidak
jadi. Nak kula mboten sembayang napa Yogya bojoku cek uta Islam. Nak salat 5 bulan ya sudah gitu. Pakai standar-standar yang minimalis. Saya dari rumah baru sampai ngaji ya, pokoknya melek ya sudah nak salat madem napa. Mulane sudah gitu. Andai kan saya pakai standar maksimal maka akan mudah kecil. Rasulullah juga begitu. Rasulullah itu ngadepi Sayyidah Aisyah itu ya begitu, ngadepi Hasan Husain. Sehingga tidak ada cerita Nabi mudah kecewa betul. Karena Nabi bayangkan anak istrinya itu ya minimalis sekali, urusan dunia maksudnya minimalis sekali. Misalnya Nabi pagi-pagi tanya, ya Aisyah apa ada sarapan? Tidak ya Rasulullah, ya idzan asumu kan itu saya puasa. Kalau sampean usul-usul lah juga no kopi wedok opo, itu kan repot. Muni-muni itibak sunnah Rasul tapi tidak pernah sampean mendekati sunnah nopo Rasul. Sehingga ya tenang saja Nabi. Saya tahu alhamdulillah bisa niru dalam gitu-gitu tuh bisa. Makanya ini kiai muda paling enjoy. Banyak kiai-kiai sepuh itu kalau urusan gitu konsultasi sama saya. Gus siapa kain. Jadi kalau dari sampai era dekaran apa? Juga saya tidak pernah bayangkan apa tanggaku seneng aku atau orang ngaji aku kecewa, tidak pernah bayangkan. Sama itu kan makhluk, tidak penting. Kecewa itu tidak benar. Saya itu orang alim, ngerti ini warido kamat lubi, ora warido kum. Saya tak gulai ridani pengiran, ridani saya ngaji, ridani konsumen. Itu apa? Makhluk tidak penting. Itu harus dilatih. Harus nopo? Sehingga orang itu kalau biasa sholat, maksudnya biasa takluk ya Allah, mesti la Allah katardo, mesti gampang puas. Karena dia iktifak ngalap cukup ya Allah Subhanahu wa ta'ala. Saya sebagai manusia juga sering ditangisi istri. Misalnya saya sering ke Jogja sendirian. Nah ninggalan nopo, ninggalan ibu milih pengiran. Misalnya mati ninggalan, ya paling aku mau ngapain nih suara. Paling mau nangis dulu kegiatan, tak kayak gitu. Bukan apa-apa. Ingin saya bahwa konstitusi ulama itu masih iktimat Allah. Kalau kita kan enggak, cara berpikir kita ngaji itu ideal semono podium, ngaji kelaminan takwa kabeh, ketunan kaji kabeh, diluk kabeh. Kita akan pakai standar-standar yang dengan asumsi kita. Padahal Nabi zaman sugeng al iman hahuna wa yusiru ila qalbihi sadrihi salah. Iman itu urusan hati. Komitmen sampean be Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah ini resepnya. Makanya kata hikam yakinlah mata frohubi, mesti yakinlah mata senubi. Sedikitlah kamu gembira dengan satu hal, nanti akan sedikit kamu yang kecil. Artinya misalnya kata kulo sebagai ulama seneng kulo nu kok ijek iman, ya kayak ngawang. Ya sudah bilang. Jadi misalnya suatu saat kulo jatuh, yang ngaji saya gak semeneng jadi kubeding. Wong sing seneng kulo bubar kabeh. Kulo ya rasa susah, miskola darah bener. Kus saiki jenengan orang sing seneng. Ya tenang saja. Sing ra seneng makhluk ora jelas. Dan status mereka tetap la yadurru wa la yan. Ini harus dilatih. Sehingga Nabi itu ya meskipun beliau itu perang, sahabatnya meninggal ya tenang saja. Nabi cara berpikir yang meninggal mereka mati syahid, yang masih hidup dianggap berpotensi melakukan kebaikan. Sama tak warai resep-resep dari Rasulullah SAW. Saya ini sebetulnya memaksa, menjelaskan ini maksa, karena saya inginnya jadi ulama yang kayak umumnya orang, tidak ideal amat. Tapi kan saya ditakdir ilmunya itu ideal, jadi terpaksa saya jelaskan. Tapi kalau perilaku saya tidak akan ideal. Besok ngawur saatnya, mari gufuri pengiran nganggung balik cerita. Ada seorang wali, karena dia wali itu doa di multazam, ya Allah saya ini minta satu hal. Karena dia wali maka tidak minta uang, tidak minta jabatan, minta engkau takdir saya tidak pernah maksiat. Itu kan bagus sekali, minta doa ditakdir gak maksiat kan ada. Dari pengiran malah Syafi'i. Fa'ena adau ghufran. Karena tahu maksiat malah sifat ghafurku tak ada kok endi. Gamane pengiran ini sifat ghafurku rak nganggur. Malah tidak ada orang selain Nabi kecuali ditakdir tahu maksiat. Dan sifat ghafuri pengiran efektif. Paham kenapa? Lara sampean kan ghafuri bonggo kabeh. Dadi karek sadidul iqab. Karena maksiate sampean sering. Jadi sifat ghafuri wis berlaku aktif. Saya karek nunggu sifat sadidul iqab. Paham ya? Itu beda dengan wali-wali. Sifat sadidul iqab mau aktif, mereka tidak punya dosa. Malah pangeran bingung gak kok sifat ghafuril. Apa rada kok ghafur atau dosa. Didakoki sadidul iqab gak tahu maksiat. Jadi pangeran malah sing bingung. Nak ora tahu maksiat ghafur kok tak dakoki. Kok ora tahu maksiat, wong iku ora tahu apa? Didakoki sadidul iqab gak mungkin atau maksiat. Lah pangeran apa dakok ghafur kan syaratnya dosa sik. Sampean kan walian.
Ghafure wis dintekno. Keseringan kepake, paham ya? Karek nopo? Karek Sadidul Iqam. Ya itu memang standar Tuhan. Semua Quran itu kalau nyeritakan gitu, Nabi ibadi anni anal ghafurur rahim. Kaulaku ceritani aku ghafurur rahim, tapi yo ceritani wa anna adzabi wal adzabul alim. Jadi Nabi ibadi anni anal ghafurur rahim wa anna adzabi wal adzabul alim. Kalau Nabi Ibrahim, Nabi Muhammad inna rabbaka lasari'ul iqab. Pangeran cepat nyiksane, tapi wa innahu laghafurur. Jadi dua sifat ini pasti aktif. Dan tentu ulama itu senang sifat ghafur itu ya meskipun aktif, tapi mereka tidak pernah ngambil fasilitas sifat nopo. Kalau baleni malih. Sehingga kayak Sayyidina Umar radhiyallahu anhu ketika beliau pertama jadi khalifah, ini cerita di kitab Hayati Sahabat. Pertama dia jadi khalifah, orang mengira dia akan ngomong hal-hal yang besar, visi besar tentang negara, visi besar tentang izzatil Islam wal muslim. Tapi ketika Umar pertama pidato begini, ayuhal muslimun ayuhan nas, ana, dari kata Sayyidina Umar, ana gulamun min bani Mahsud, akulu min kholati, saya ini pemuda dari Bani Mahsud. Kecil saya bisa makan karena bulik-bulik saya punya kebun kurma yang kalau saya memanen diopahi beberapa biji, dan itu menjadi kuti wahayati, menjadi saya bisa hidup. Terus wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Orang penasaran semua, orang jadi khalifah pertama dibenem jadi Amirul Mukminin, pidatonya ngenang masa kecilnya ra kelar mangan, kelare mangan mergo buruh bulike, paham ya? Ngondoh kurma terus dikai tamarotin, beberapa kurma sing dadekno iso. Dan itu saya pakai sampai ketemu Allah Subhanahu wa taala, saya pakai. Misalnya sekarang saya mulya, misalnya kalau dibilang mulya, ya ono sing nyucup, ono sing husnudzon, ono sing hormat, ya macam-macam sawangane. Itu bodoh sekali kalau saya menikmati itu, bodoh sekali. Paling banter nikmati dicucup, dihormati itu apa? Tapi kalau nikmatnya bisa makan saat itu tuh nyawa. SBY jadi presiden prestasi, Gus Dur jadi presiden prestasi, tapi umpama presiden tetap mangan. Prestasi tertinggi ada bisa makan selisat dirungki goyo-goyo. Makanya Umar mengingatkan, sebetulnya nikmat tertinggi saya itu tidak saat saya jadi khalifah, saat itu kok aku iso mangan, cara gak aku mati. Paham ya? Jadi itu luar biasa. Kita ini kan menjadi angkuh karena ngitung nikmat itu yang besar-besar, punya prestasi, punya. Kalau saya enggak ngitung nikmat itu kelar mangan gak mati, kan gampang. Sehingga saya tidak mudah kecewa karena tarifnya minimalis, gak gampang apa? Jadi misalnya kalau kapan-kapan kok Gus ini gitu, Tuhan rasanya jangan ngeten-ngeten. Oh makhluk itu ya gak apa-apa. Kalau di status kiai kan seakan-akan ngomongnya sakral, seakan-akan mandi. Tapi nak status, oh makhluk itu ngomong ya sudah kan. Menjadi kan distatuskan sebagai apa? Makhluk. Tentu makhluk statusnya la yadurru wala yang. Di sini ini penting. Orang-orang ahli tauhid tentu tidak punya kesusahan. Innalladzina qalu rabbuna wa tsummas taqamu. Mesti tidak ada kesusahan sama sekali. Misalnya ulama-ulama dulu mau mati, ya tenang saja. Mati kedua itu mati paling menantang ya, menyenangkan sekali. Karena mati yang seru itu mati zaman Al-Adam. Misalnya saya kelahiran tahun 70. Tahun 40-50 kan belum ada saya. Itu mati yang sejati karena Al-Adam. Kenapa? Al-Adam tidak ada. Mati yang nanti itu mati yang petualangan, karena saya mati setelah menyaksikan kekuasaan Allah, setelah husnudzon sama Allah, sehingga mati yang menuruti kerinduan akan ketemu sang kekasih. Makanya Jalaluddin Ar-Rumi ketika mau meninggal dan orang-orang muridnya nangis, dia marah-marah. Hei murid-muridku, betapa bodohnya engkau. Saat kayak ini yang saya tunggu, saya sudah menyesal berusaha sampai Allah dat tak senang. Aku kecewa waktu makhluk-makhluk kaya kuwi. Saiki wis wayahe aku goleki kholik dat tak senengi malah mbok tangi. Cek bodoh niku, saat-saat sing tenteni malah mbok tangis. Betapa aku lamanya menunggu kematian ini. Mergo hidup itu keterpisahanku mbek Allah, kemen ketemu kowe jadi. Malane Jalaluddin Rumilah yang mengistilahkan mati itu malam pengantin. Makanya fal'an awanu sirok minkum wa awan wisol habibi. Ini saat yang indah karena ketemu dengan berpisah dari makhluk-makhluk yang tidak penting menuju sama Habibi kekasihku. Jadi dia misalkan mati itu malam pengantin. Semenjak istilah itu populer sehingga
di Jawa nak ono ngipi dadi nganten takwilane mati. Itu filosofi sufi, ya filosofi napa? Lah niku tenan. Begitu juga sahabat-sahabat dulu. Bilal mau meninggal, anaknya udah nangis. Bilal lagu ya. Ditanya sama anaknya, kenapa anak-anak kamu nangis? Dan jenengan badhe kabun. Aku malah seneng nang mati. Hudan nalqal akhibah Muhammadan wa hisbah. Aku nak urip ketemune mbek kowe terus. Malah nak mati ketemu Nabi Muhammad. Hudan nalqal akhibah Muhammadan wa hisbah. Nah, dengan cara pandang begitu maka hidup itu enjoy saja. Ya, saya sebenarnya keberatan pakai kelas ini, keberatan karena saya harus ngulang sampean-sampean itu. Ya makanya potensi kayak saya tentu mengurangi jadwal ketemu. Makanya saya mohon kalau tidak penting itu jangan sungkan. Anggap saja itu bagian dari hormat saya. Ya minimal sampai misalnya di dua sekitar gue jajan pentolak enam lopo mau kesuwan bareng malah repot. Gue ganggu uang anak keleleran pak. Nah misalnya sampai kepen takok hukum, uang nak rapi pinter, hukumnya takokane ya ringan, takok kiai tangga paling bisa. Karena pertanyaan yang ringan tentu ya ringan-ringan saja kan. Gak perlu kiai kali sampean ra usah GR. Kalau pertanyaannya angel Gus gak ono sing iso jawab. Wong nak ra alim tahqiq, ku pertanyaane ya ora patimu tuh. Ibu wis kangelan ngoten. Ini mboten ngenyek tapi padha enak. Padha napa? Makanya kalau latih. Jadi hikam sendiri itu ada manhaj, ada metode. Kalau orang supaya tardo, liyakillah ma tafrahu bi, yakillah ma tahzan. Anak saya itu kalau habis main pulang, itu saya senengnya pol. Istri saya pernah jangan. Gus, anak mulai senengnya dek biro-biro, anakku gemulai nih ngomah, misalnya terus biasa. Saya itu anakku lo main mulai itu seneng. Biro-biro anakku mulai nih ngomah. Dipanggil anak saya bapak lu senengnya sak boleh. Biro-biro ono sing manggil bapak. Jadi saya pakai standar minimalis. Saya tidak pernah pakai tarif. Dia anak yang ideal dihormati orang-orang. Sebenarnya anakku sujud nih pangeran, ngerti pentingnya mau tasbih. Makanya anak saya tak namakan tasbih semua. Itu ya sudah selesai. Saya tidak pernah bayangkan anak saya jadi besar dihormati semua. Mari gampang kecil. Saya kan Sayyidina Umar. Saya pemuda dari Bani Mahzub. Yang kecilnya bisa makan karena buruh bulikku. Akal tuh tamarot. Wah itu saya baca tuh nangis betul. Betapa hebatnya Sayyidina Umar. Mengingatkan ulang bahwa nikmat tertinggi itu ya makan, karena makan kaitannya nyawa. Orang jadi bupati, enggak jadi bupati tetap makan. Jadi kalau ngatain saya tarifnya minimalis sekali. Nah, kalau orang sudah makan gitu, Allah kata tertemu mudah sekali. Tapi kalau sampai tarifnya ideal harus di mobil, kudu sangune akeh. Mosok gue mobil gak sangu akeh. Barang gue sangu akeh kudu gue penderek. Mosok kere lunga juga kok tanpa penderek. Penderek macur. Mosok ora kena dikeloni aja malah repot. Akhirnya gue wong ayu. Arep selingkuh dijari sing kowe. Perkara meneh. Wong ruwet menuruti tahapan-tahapan duniawi makanya resep kalau ingin itu kon sholat, maksudnya sholat itu dihayati secara tauhid, ya. Dihayati secara tauhid. Misalnya inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Itu akan pasti Allah kata pasti mudah melihat alam ini ridho. Ini satu sekelumit di resep orang ulama yang saya meniru beberapa di kitab Hayati Sahabat, di kitab Hikam, dan meniru terutama semuanya sanad dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Makanya suatu saat Nabi itu kagum. Abdullah bin Mas'ud dan jalan dan dikawal oleh beberapa malaikat. Terus Nabi itu heran. Ya kenapa itu selalu mengawal Allah? Kata Abdullah bin Mas'ud, ya Rasulullah, inilah akhtu khutwatan illa wa azunnu alla akhtu wa ukhra wa ma akatu luqmatan illa wa azunnu alla alqam ukhra. Saya itu tidak pernah melangkah kecuali saya tidak pernah yakin apa betul saya bisa melangkah lagi. Jadi perlangkahnya itu dia iktimat Allah. Dan saya tidak pernah mengunyah satu kunyahan kecuali saya tidak yakin apa betul saya bisa mengunyah lagi. Setiap kunyahnya tetap semuanya ada bismillah. Semua itu atas nama pertolongan atas kata Rasulullah. Orang andikan saya ada nabi terakhir itu jadi nabi. Makanya dulu nabi itu sering ngentikan. Andikan orang-orang kayak gitu itu ada nubuah, tentu mereka punya derajat nubuah. Jadi tidak jadi nabi tapi punya derajat nubuah.
Nah orang yang cara berpikir gitu tentu tidak khawatir apa yang hilang dari dirinya, karena dia berkontrak dengan Tuhan hanya per menit per detik. Jika mempunyai resep al-mu'min yusiru sana Allah ayakuna li nafsi dzakiron. Seorang mukmin yang sejati tentu kontaknya dengan Allah Subhanahu wa taala dan dia tidak pernah ingat dirinya sendiri. Kayak sampai napas umat tapi Allahu Akbar, Allah Maha Besar, subhanallah. Selalu ana wong ngrasani masuk lali utange barang itu. Tapi yang jelas kan menjadi enjoy dengan dirinya sendiri. Paham ya? Menjadi enjoy dengan dirinya karena dia tidak sering punya kontrak dengan makhluk. Nah ini maksudnya Allah kamu. Janganlah Allah kata kamu pandang, apa nak sholat terus kabul kajar, apa nak sholat terus untuk duit ya bar. Karena cara pikir iso aja nak duit ya. Dan ini resep ya, dan resep ini dari ulama-ulama yang istinad ila Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena kalau Nabi itu memang cara pandang begitu. Aisyah itu pernah ditanya, ya Aisyah, saya ini ingin makan apa yang dari sahabat ini masih. Wah ya Rasulullah sudah habis karena tak kasihkan tetangga. Itu Nabi tidak marah-marah, malah bilang kamu benar Aisyah, biru yang kamu kasihkan tuh yang masih. Kau nak daging dipangan dewe kadang nuruti nafsu, nak dikekno wong sudah kau nuruti perintah pengen. Jadi kanjeng Nabi beneran Aisyah dagingnya ijek. Mungkin orang tiang malah ijek, sing bogo sudah kau malah sing ijek. Cara berpikir Nabi itu begitu. Tapi tahu-tahu disederhanakan sunnah Nabi serbanan. Lah itu kan ya memang itu bagian dari sunnah Nabi, tapi sunnah seharga 10.000. Paham ya? Dia monggo mawon nak sampean sunnah Nabi serbanan gitu, tapi itu sunnah yang bisa dibeli dengan murah. Hakikatnya sunnah Nabi itu rata-rata bentuknya perilaku. Napa? Zaman delok dawuh Aisyah tengene tiba berjanji kana khuluquhul Quran wa shimatuhul ghufran yansahu lil insan wa yafsahu fil ihsan wa ya'fu 'anil dzambi idza kana fi haqqihi wa sababi. Kana khuluquhul Quran, Nabi ku akhlak dasare wis kaya Quran tok. Urusane akhlak. Wa shimatuhul ghufran, ciri utama sifatnya Nabi gampang nyepuro. Yansahu lil insan. Dan Nabi punya niat baik pada seluruh manusia. Wayaf sahu fil ihsan, sering melakukan ihsan. Dan sunnah Nabi ngoten kan luwih sering kula Quran ya wis hafal mulang. Wasimatu ghufran kula gampang nyempuh sampean ngaji angop ora tau tamu. Yang sahulil insan kula bedina nate tiyang mulang. Wayaf sahu fil ihsan tak gampang. Kula mulang ora tau. Itu sakmene kudu bodilo kudu wong dilo ya ora. Pokoke akhir kiamat dia ya madhep mulon ya sudah. Loh itu kan dawuh Aisyah ketika ditanya kaifa kana khuluqu Rasulillah. Dan itu semua dijawab oleh ahwal, oleh sebuah perilaku. Tidak ada Aisyah jawab nganggo atribut. Oh Nabi itu jubahan, serbanan, tidak ada itu. Memang itu sunnah ya, satu itu sunnah kan jangan salah paham ya. Tapi itu sunnah yang tidak dijawab oleh Aisyah. Sunnah yang sampean jawab sendiri, paham? Aisyah yang istrinya Rasulullah ketika ditanya kaifa kana khuluqu Rasulillah, beliau jawab kana khuluquhul Quran wa simatuhul ghufran yansahu lil insan wa yafsahu fil ihsan. Semuanya akhwal wa ya'fu 'anil dzambi idza kana fi haqqihi wa sababi wa idza dia haqqu wa lam yakun li ahadi marra'ahu badihatan haba wa idza ta'ahul miskinu ajaba yaqulul haqqa walau kana murra wa la yutmiru lil muslimin hisau wala. Semuanya itu akhwal, satu perilaku sosial. Saya mengakui kalau serbanan sunnah. Ya saya ngakui, tapi sunnah karena saya mewakili yang akhwal tadi, yang apa? Lah mungkin untuk sampeyan, monggo kalau untuk ngisi sunnah. Tapi mbok ya adil itu. Ini bukan kritik mboten nggih. Yang meyakini serban sunat kan sudah banyak dan itu bagus. Tapi cobalah juga meyakini ahwalu Rasulillah. Makanya mansana sunnatan itu rata-rata ulama maknani siapa yang ikut sunnahnya Nabi. Rata-rata ulama nafsir ahwalu Rasulillah wa af'alu, perilaku sosial Rasul. Makanya terusannya wa idza ja'ahul miskinu ajaba. Kalau dipanggil orang miskin ya datang. Ya maksudnya ada harus orang miskin manggil pas resepsi kawin boten. Misalnya
Ana wong melarat kuwi di sepeda motor, wong mlarate yo ngeteroni puskesmas ya mbok terno. Wong melarat lara yo nukono misale apa minyak kayu putih mbok tekani. Ora kok ngerti-ngerti mbok urusan walimatul urus sing wajib piye lho. Payah. Lho lan ada miskin aja be ora ana hadise urusan walimatul urus mboten. Kalau orang miskin manggil ya. Dalam riwayat hadis ya Nabi sering dipanggil orang miskin. Ya Rasulullah, mbok datang ke rumahku ada apa? Terus ya Nabi, saya tuh ingin rumahku sing elek jenengan nanti salat teng mriku. Ya Nabi datang ya salat saja ora harus jaman. Fi ayyi makanin aradta an usalliya fi. Kamu di tempat mana kamu seneng salat? Teng mriki ya Rasulullah. Ya Nabi salat. Sing undang ya waras pisan. Kenangan mbek Nabi kok mae dienggo salat Nabi. Sampeyan tahu tanggung kiai kon salat. Kon promosekno anakmu iku paham. Kiai dongakno ki kersane ketampi PNS. Padahal kiai ini dhewe anak era PNS. Kalau dulu kan sahabat ngundang Nabi itu ya gitu. Ya Rasulullah, saya itu ingin sekali engkau sholat di rumahku. Fatakhidahu musallan. Kemudian tempat yang pernah engkau sholati mau tak pakai musola pribadi. Makanya masjid Kiblat itu rumahnya sahabat. Karena dulu Nabi pernah sholat di satu tempat. Adalah ono perintah tahlilul Kiblat itu di rumahnya sahabat. Sahabat dulu itu kalau ngaturi Nabi itu kenanya ingin Nabi pernah sholat di situ. Nah, ilmu ngeten ini muntah. Ya untungnya ten kula. Dadi ono sing eling-eling, Bang. Teman-teman kudu syukur ya. Artinya syukur ya. Orang kayak saya itu tidak usah sampean dikte-dikte ngikuti hukum adat. Kalau ngoten sampean gelo mergo kula ora iso teko, kula ya gelo perkarane ulama kok mbok atur. Makanya saya sering guyon cerita, saya itu kalau di pasar Pandangan dulu itu anyaran boyong sering di pasar. Ditanya sama Gus wong alim kok pasar. Piye? Aneh tuh, ya aneh kuwi. Aneh piye? Bodohnya wong alim. Kadang masyarakat itu tidak sadar keanehan dirinya sendiri. Mereka enak saja merasa kalau orang alim ke pasar itu aneh. Mereka tidak sadar orang bodohnya wong alim ya aneh. Enak saja mereka mikir sepi. Faham ini supaya sampean la Allah kan apa tar. Makanya untuk Rasulullah, Nabi itu sering ngendikan nek ana tamu hormati. Tapi etika mertamu di Rasulullah itu walakin idza du'aitum. Mertamu Nabi itu ditimbali. Walakin idza du'itum du'iya mabni majhul. Ketika kamu ditimbali fatwa. Jadi ya ayyuhalladzina amanu la tadkhulu buyutan nabiyyi illa ayyudzana lakum. Jadi untuk sowan Nabi itu nunggu di panggung. Ya kan. Meskipun sahabat itu rindu Nabi, tidak berani sowan ke dalamnya Nabi. Kalau ingin ketemu Nabi di barno pas sholat jamaah, karena Nabi pasti keluar di masjid.